أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، أيها الكرام، أجدد الترحيب بكم في هذا اللقاء المبارك، فالله نسأل أن يجعل هذا اللقاء بركة علينا وعلى أهلنا، وأن يجعله نافعا لنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa bertemu kembali di rumah Allah, di jalan menuntut ilmu. Semoga perjalanan kita ke sini tercatat sebagai amal di jalan Allah. Fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah berikan untuk kita kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, pada sahabatnya, keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Semoga Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahbabi hafizakumullah wa baraka fikum. Al-Faqir ingin mengingatkan diri dan para hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala bahwa kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa kita menghadiri majlis ilmu. Kita harus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menambah keistiqamahan kita di jalan yang Allah ridha. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala para hadirin agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keutamaan majlis ini yang Al-Faqir selalu ingatkan diri dan para hadirin bahwa kita di rumah Allah bermudarasah ayat-ayat Allah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita yakin akan mendapatkan 4 keutamaan yang besar, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaan yang luar biasa, akan tetapi tidak setiap muslim dapatkan keutamaan ini, hanya orang yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Keutamaan majlis ini para hadirin, Allah menurunkan sakinah, Allah menurunkan ketenangan pada kita, Allah merahmati kita. Allah jadikan para malaikat menghadiri majlis kita, dan Allah menyebutkan nama-nama kita fil malakutil a'la. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga Allah terima amalan kita semua dan jadikan majlis-majlis ini khalisan liwajhillahi ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Kita lanjut bermudarasah di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum li al-Imam wa Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri rahimahullah jalla wa ala. Malam ini insyaallah taala kita bermudarasah aqwamul Arab, kaum-kaum Arab, yaitu bermudarasah ini akan mendasarkan nasab Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu an-nasab an-nabawi. Kata Syekh Safiyuddin Mubarakfuri rahimahullah, aqwamul Arab qad qassamaha al-mu'arrikhun ila thalathati aqsam, yaitu sejarawan membagikan kaum-kaum Arab 3 bagian. Bagian yang pertama, al-Arab al-Ba'idah. Al-Ba'idah, Arab yang sudah tidak ada sama sekali keturunannya, yaitu sudah hancur 100%. Siapa Arab al-Ba'idah hadi? Katahumul Arab al-Qudama, yang lalu, yaitu kaum Thamud, kaum 'Ad, itu kaum Nabiullah Hud alaihi salam, kaum Nabiullah Salih alaihi salam. Itu termasuk Arab, akan tetapi tidak ada keturunannya, sudah tidak ada. Jadi generasi itu sudah sama sekali tidak tersambung sama Arab yang sekarang. Nah, lalu yang kedua, al-Arab al-'Aribah. Al-Arab al-'Aribah, kata humul Arab, Arab al-'Aribah itu yaitu asal orang Arab yang sekarang, asal usul orang Arab yang sekarang, yaitu al-Arab al-'Aribah. Wahum al-Arab al-munhadirah min sulb Ya'rub bin Yashjub ibn Qahtan, yaitu mereka keturunan Ya'rub, itu nama orang Ya'rub ibn Yashjub ibn Qahtan. Oleh karena itu kita sering dengar Al-Qahtani. Al-Qahtani yaitu salah satu kabilah. Sebenarnya kabilah Al-Qahtani bukan kabilah Al-Qahtani hari ini, yaitu salah satu cabang dari asal jid mereka. Jid mereka namanya Qahtan. Terus nanti kita akan lihat bagian atau cabang-cabang al-Arab al-'Aribah. Terus al-Arab al-Musta'ribah, yaitu al-Arab al-mulhadirah min sulbi Ismail. Al-Musta'ribah itu keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam, yaitu al-Musta'ribah, dan mereka terpanggil atau ada yang panggil mereka al-Adnaniyun, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, atau jad an-Nabi alaihi salatu wassalam. An-Nabi alaihi salatu wassalam dari keturunan Adnan. Terus Adnan itu keturunan Ismail alaihi salam. Ya. Baik. Al-Arab al-'Aribah yaitu keturunan Qahtan. Tempat utama mereka yaitu Al-Yaman. Oleh karena itu kita dengar bahwa asal usul orang Arab dari Yaman, karena jid pertama mereka yaitu tinggal di Yaman. Setelahnya bercabang, setelahnya menyebar di seluruh tempat Arab. Taib. Qahtan ini bercabang 2, yaitu kabilah-kabilah atau suku-suku yang keluar dari Qahtan ini, yaitu 2 suku besar. Suku yang pertama namanya Himyar.
Himyar sampai hari ini masih ada banyak kabilah-kabilah atau suku-suku yang bersambung ke Himyar ini. Himyar ashhar butunha, cabang yang paling terkenal dari Himyar ini yaitu Zaid al-Jamhur. Ini salah satu cabang, salah satu suku besar atau cabang dari Himyar, itu namanya Zaid al-Jumhur. Lalu yang kedua Qudha'ah. Qudha'ah itu terkenal hatta fi zaman Nabi alaihi salatu wassalam, terkenal Qudha'ah. Nah, terus As-Sakasik, ini juga salah satu cabang dari Himyar. Lalu cabang kedua dari Qahtan yaitu jid orang Arab, namanya Kahlan. Kita sering dengar Al-Kahlani. Kahlani ini sebenarnya jid utama banyak kabilah, banyak suku hari ini di Yaman ataupun di Timur Tengah secara umum. Dan cabangnya banyak sekali. Hamdan, Al-Hamadani, kita dengar Al-Hamadani. Hamdan ini salah satu suku keluar dari Kahlan. Anmar, Tai. Tai itu kita pernah dengar orang yang paling dermawan yaitu Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini di zaman jahiliyah dan di Al-Islam itu orang yang paling terkenal dengan kedermawannya dari cabang Tai. Tai ini salah satu cabang dari Kahlan. Terus Midhaj, Kinda, Lakham, Judham, Al-Azd, Al-Aus wal Khazraj. Al-Aus wal Khazraj yaitu qabail Al-Ansar yang di Madinah. Mereka keluar dari Kahlan. Terus wa aulad Jafnah muluk Syam, para raja-raja Syam, yaitu mereka keluar dari Kahlan bin Qahtan. Baik. Qal wa hajarat butun Kahlan 'anil Yaman. Kita sepakat bahwa Qahtan atau jid orang Arab yang awal yaitu berposisi di Yaman. Akan tetapi cabang-cabang ini mereka berhijrah dari Yaman. Kenapa? Karena memang mereka dari dulu kehidupan mereka seperti orang Badui. Mereka cari tempat yang berair, cari tempat yang ada makanan untuk hayawan-hayawan mereka, seperti itu. Qala hajarat butun Kahlan, cabang-cabang Kahlan ini berhijrah dari Yaman dan menyebar di seluruh jazirah Arab. Wa kanat hijrat mu'zamihim qubail Sayl al-Arim. Kebanyakan dari cabang-cabang Kahlan ini dari qabail yang tadi kita sebutkan, yaitu mereka berhijrah dari Yaman sebelum banjir Al-Arim yang Allah sebutkan di Al-Quran. Di surat Saba kata Allah Jalla wa Ala, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'a'radu, mereka mengingkari nikmat-nikmat, tidak mereka syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Allah, fa'a'radu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Allah berfirman bahwa karena mereka mengkufuri nikmat ini, kami kirimkan banjir Al-Arim. Sayl Al-Arim hada damma, menghancurkan segalanya.
yaitu sebagai azab karena mereka tidak mensyukuri nikmat, bahkan mereka kufuri nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ala kulli hal, qala wa kanat hijrat mu'dhamihim qubail sayl al-arim. Kebanyakan dari suku-suku Kahlan ini atau keturunan Kahlan ini, mereka berhijrah dari Yaman sebelum banjir Al-Arim. Hina fashilat tijaratuhum, di waktu yang mereka gagal di bisnis mereka, tijarah mereka telah gagal, maka mereka cari tempat yang lebih cocok untuk tijarah mereka. Kenapa gagal? Karena tekanan Rum atau Romani. Romani ini dari dulu, dari sebelum Nabi Isa alaihi salam. Oleh karena itu Allah sebutkan di Al-Quran bahwa dua kerajaan yang besar di dunia di waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romani. Kata Allah Allah berfirman di awal surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatur Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghulibatur Rum, waktu Allah cerita di Al-Quran bahwa kerajaan Romani ini pernah kalah ketika mereka berperang sama kerajaan Persia. Akan tetapi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, ada waktu akan datang mereka akan menang. Ini menunjukkan bahwa kerajaan dua ini sudah ada dulu sekali, lama sekali, di waktu orang Arab baru mereka cari tempat untuk cari rizki, untuk mereka bisa berdagang seperti itu. Karena orang Arab dulu bukan ahli politik. Ini terkenal. Akan tetapi setelahnya mulai kerajaan yang ada di Syam, kerajaan Al-Ghasasina, kerajaan Al-Manadhira, lalu kerajaan Kinda. Kerajaan Kinda ini salah satu kerajaan yang hebat, yang mereka sekitar 1 abad setengah mereka menguasai lokasi yang luas sekali di Timur Tengah, dari Iraq sampai Mesir, Yaman, Syam, mereka kuasai. Subhanallah. Ala kulli hal, Roman, para hadirin, mereka dulu menguasai, mereka sebenarnya mulai menyerang Jazirat Arab setelah mereka menguasai Mesir. Dan terkenal waktu itu Nabi alaihi salatu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menguasai Mesir? Yaitu Romani. Al-Aqbat, yaitu Maria Al-Qibtiyah, sebagai hadiah dari Raja Mesir waktu itu, mereka mengikuti kerajaan Romani, Nasara. Setelah Romani ini menguasai Mesir, maka mereka menguasai jalur bisnis atau jalur tijarah. Orang Arab di sini takut karena mulai kerajaan Romani menyebar ke Jazirat Arab. Baik. Akan tetapi di dalam sejarah, para hadirin,
bahwa kabilah-kabilah yang keluar dari Kahlan, di antara mereka ada munafasah. Apa munafasah ini? Maksudnya setiap orang menunjukkan yang terbaik dari dia. Setiap orang ingin lebih baik dari suku yang atau dari saudaranya. Ini mereka semua suku-suku dari satu jid. Akan tetapi di antara mereka terlihat sekali banyak maju mundur. Ini maju, setelahnya mundur, maju yang lain, perbaiki ini, maju, seperti itu. Ini sekarang hadirin, biar enggak terlalu bosan gitu. Ini kenapa sampai kita bahas hal ini? Kita ingin sampai ke keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dari suku mana sih? Nabi alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, Hashim dari ibn Abd Manaf. Kapan lahir keluarga Nabi alaihi salatu wassalam ini? Seperti itu. Baik, ala kulli hal, kata Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri, cabang-cabang Kahlan ketika mereka berhijrah dari Yaman bisa dibagikan beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu kabilah-kabilah Al-Azd. Al-Azd ini salah satu suku besar dan cabang dari Kahlan. Dan hari ini di Timur Tengah, Al-Azdi yang mereka mengikuti atau keturunan kabilah Al-Azd ini menyebar di mana-mana. Di Iraq ada, Yaman ada, di Saudi ada, Kuwait ada, Oman ada, bahkan di Maroko dan area Afrika Utara ada kabilah Al-Azd. Nah, qala wa kanat hijratuhum ala ra'i sayyidihim Imran ibn Amr. Kepala suku Al-Azd ini merintah untuk semuanya berhijrah dari Yaman agar cari kehidupan yang lebih baik. Fasaru yatanaqqaluna fi bilad al-Yaman. Mereka berpindah-pindah di Yaman lebih dahulu. Wa yursiluna ar-ruwad. Mereka mengirimkan orang yang seperti mencari tempat agar atau cari kabar tentang tempat yang lebih baik. Thumma saru ba'da dhalika ila asy-syamal. Lalu mereka memutuskan untuk mereka pindah ke Jaziratul Arab bagian utara. Baik, bagian utara, di mana bagian utara? Ada di antara mereka yang menetap di Al-Hijaz. Al-Hijaz itu yaitu di antara Makkah Al-Madinah. Itu namanya Al-Hijaz. Terus dan dari Al-Azd ini yang menetap di Al-Hijaz yaitu Al-Aws wal Khazraj. Qabail Al-Ansar. Qabail Al-Ansar keluar dari Al-Azd. Nah, ini penting untuk kita tahu qabail para sahabat. Terus lalu salah satu anak Tha'labah ibn Amr pindah dari Al-Hijaz ila Al-Dhahran. Al-Dhahran ini lebih utara. Kalau Al-Dhahran sekarang itu perbatasan Saudi dan Kuwait. Sudah kita lebih utara daripada Makkah Al-Madinah. Terus di antara qabail Al-Azd ini
yang menetap di Makkah yaitu kabilat Jurhum. Kabilat Jurhum itu yang mereka tinggal di Makkah, dan kita akan datang nanti kalau kita bicara tentang Ibrahim alaihissalam, karena itu mereka yang setelahnya Ismail alaihissalam nikah dari kabilat Jurhum itu. Nah, salah satu dari Al-Azd namanya Imran bin Amr itu menetap di Oman. Oman ini hari ini termasuk paling timur dari Yaman. Dan Al-Azd Oman sampai hari ini salah satu kabilah besar di Oman dan terkenal sekali. Kabilah Al-Azd, yaitu mereka menetap di Oman. Terus Jafna ibn Amr, salah satu anak kepala suku Al-Azd, berpindah ke Syam, ini lebih utara. Dan Jafna ibn Amr ini yaitu membangunkan kerajaan setelahnya yang namanya kerajaan Al-Ghasasinah. Al-Ghasasinah. Jadi Jafna ibn Amr ini pindah dari Al-Hijaz lebih utara, setelahnya menetap di Syam. Setelahnya membangunkan kerajaan yang sebenarnya mereka ini belajar untuk berpolitik dari Roman. Nah, taib. Lalu Lakham wa Judham, ini salah satu suku dari Kahlan yang mereka berpindah dari Yaman. Mereka menetap di Al-Hirah. Al-Hirah itu hari ini di Al-Iraq. Berarti mayoritas mereka pindah setelah dari Yaman, Hijaz, mereka pindah sampai Al-Hirah. Kenapa mereka tidak lebih? Karena itu setelahnya perbatasan kerajaan Persia, Faris. Nah, mereka menetap di Al-Hirah dan membangunkan kerajaan Al-Manadhirah, salah satu kerajaan yang terkenal di sejarah orang Arab yang lalu. Taib, Banu Tai. Banu Tai salah satu cabang Kahlan. Itu setelah mereka berpindah dari Yaman ke utara, Tai ini kembali lagi ke selatan. Kemana menetap? Mereka menetap di salah satu wadi. Wadi, kalau wadi bahasa Indonesia apa? Maksudnya tempat yang di antara gunung. Apa? Lembah. Allah yaftah alaik. Jadi Tai ini menetap di Wadi Aja dan Wadi Salma, yaitu hari ini di At-Taif. Tai di At-Taif. Terus yang keempat, Kindah. Kindah ini juga termasuk suku besar. Kita orang Hadramut, mayoritas orang Hadramut itu nasab kita kembali ke Kindah. Karena Kindah menetap lebih lama di Hadramut. Hadramut terus membangunkan kerajaan Kindah. Dan itu kerajaan Kindah yang bisa tahan sampai 1 abad lebih. Bahkan di antara sejarawan yang bilang 1 abad setengah bertahan kerajaan Kindah. Kenapa demikian? Karena Kindah cara menguasa atau cara kuasaan mereka yaitu membangunkan perjanjian di antara kabilah-kabilah.
dari selatan sampai utara dulu mereka menguasai, karena berjanjian di antara kabilah-kabilah sampai mereka bisa menguasai semua ini. Akan tetapi setelahnya mereka makin lemah. Setelahnya Kinda berpindah dari Hadramaut ke Al-Bahrain. Al-Bahrain hari ini salah satu negara yang kecil di antara Saudi dan Qatar. Al-Bahrain. Setelahnya menyebar ke mana-mana, dan Kindah hari ini masih ada banyak cabang-cabang Kindah di Hadramaut, dan masih ada banyak yang menyebar di negara Arab secara umum. Baik. Sekarang kita bicara tentang Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah para hadirin, yaitu jid pertama mereka Ibrahim alaihi salam. Al-Arab Al-Musta'ribah, kenapa dipanggil Musta'ribah? Musta'ribah karena asal usul mereka bukan dari orang Arab, akan tetapi setelahnya berpindah di area orang Arab. Terus setelahnya mereka berbicara dengan bahasa Arab, menikah sama orang Arab, dan tercampur nasabnya sama orang Arab yang mereka datang atau berhijrah dari Yaman. Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam asalnya Ibrahim alaihi salam dari baldah yuqalu laha ala ash-shati' al-gharbi min nahr al-Furat. Asal Ibrahim alaihi salam dari area al-Iraq, dan waktu itu al-Iraq masih di bawah kuasaan kerajaan Persia. Terus lalu orang yang mencari bekas-bekas peradaban yang lalu, mereka tidak dapat yang secara detail Ibrahim alaihissalam dan keluarganya atau kehidupan sosialnya sampai Ibrahim alaihissalam pindah, yaitu sekarang yang Ibrahim alaihissalam misalnya di At-Taurah bercerita dari mana? Dari Harran yaitu Asyam. Harran ini salah satu tempat atau qaryah di antara hari ini di Suria, ada yang bilang di Turkiya. Ala kulli hal, Harran ini itu Ibrahim alaihissalam mulai dakwahnya beliau alaihissalam dari Harran, dari Asyam. Wa minha ila Filistin, setelahnya pindah dari Filistin. Fattakhadhaha qa'ida lahu. Dari Filistin Ibrahim alaihissalam mulai dakwah menyebar lebih dan lebih luas. Baik. Ibrahim alaihissalam istrinya yang kalau kita kembali ke referensi Ibrahim alaihissalam min as-sunnah wa min ghairi as-sunnah, bahwa istri beliau yang namanya Sarah alaiha assalam marratan, salah satu waktu
Ibrahim alaihissalam sama istrinya ke Mesir. Dan Mesir waktu itu di bawah kuasaan Fir'aun. Fa'arada Fir'aun al-kaid. Fir'aun menginginkan makar dengan istrinya Ibrahim alaihissalam, akan tetapi dia tidak bisa. Setelahnya Fir'aun kita bisa bilang tahu bahwa Sarah ini berposisi tinggi di Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu berikan hadiah kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, sebagai hadiah. Ada yang bilang bahwa ini anaknya Fir'aun, ada yang bilang bahwa ini khadim, membantu. Akan tetapi di At-Taurah, salah satu bagian dari At-Taurah mencerita bahwa Hajar itu anaknya Fir'aun memberikan hadiah untuk Ibrahim dan Sarah alaihissalam. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestin. Setelahnya tetap Hajar membantu mereka. Dari saking Sarah suka sama Hajar, nikahkan Ibrahim alaihissalam sama Hajar, jadi istri kedua. Setelahnya cerita ini hadirin mawjudah fi Al-Bukhari. Lalu apa yang terjadi di antara dua istri, yaitu rasa cemburu. Sarah alaihissalam bercemburu kepada Hajar. Setelahnya usir dari Palestin. Kemana bawa Ibrahim alaihissalam Hajar? Bawa Hajar ke Makkah sama anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Allah Jalla wa Ala berfirman cerita hal ini di surat Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya di wadi, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada bentuk kehidupan, enggak ada di tempat itu. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam bertawakul bahwa Allah Jalla wa Ala tidak lan yudayya', mereka tidak akan kehilangan kalau mereka bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu setelahnya cerita seperti yang kita tahu, airnya, makanannya udah selesai. Hajar alaihissalam lari di antara dua gunung As-Safa Al-Marwah. Ismail menangis. Setelahnya bi'r atau sumur Zamzam baru mulai. Baru setelahnya, ini cerita semua di Sahih Al-Bukhari. Baru datanglah kabilah Jurhum. Dan kabilah Jurhum ternyata mereka punya dua kali berhijrah. Hijrah pertama yang tadi kita cerita, hijrah kedua yaitu setelah bi'r Zamzam terlihat, dan mereka dari jauh lihat burung-burung, mereka ke bawah. Setelahnya mereka kirim orang untuk lihat ada apa di sana. Bas mereka datang, lihat ada air, ada kehidupan yang bisa mereka melanjut kehidupan mereka. Mereka izin sama
sama As-Sayyidah Hajar alaiha assalam. Setelahnya mereka tetap di Makkah. Baik. Secara singkat, para hadirin, keturunan Ismail alaihissalam, yaitu ada 12 anak. Setelahnya setiap anak bercabang sendiri. Lalu yang mereka menetap untuk menguasai Makkah ada dua, yaitu Nabit atau Nabit Al-Anbat, ada yang bilang. Terus yang kedua Qidar Ibn Ismail, yaitu ini dua anak yang mereka menetap di Makkah. Setelahnya berketurunan sampai Adnan yaitu jad An-Nabi alaihi salatu wassalam yang ke-21. Ada yang membenarkan riwayat ini, ada yang tidak membenarkan riwayat ini. Ala kulli hal, Adnan yaitu salah satu jid An-Nabi alaihi salatu wassalam, yang salah satu keturunan Ismail alaihi salam. Taib. Kita bisa tutup dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa nanti biar lebih singkat, karena ini nasab mencerita tasalsul silsilah nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, para hadirin, qala fi al-hadits as-sahih, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah telah memilih di antara dari anak-anak Ibrahim Ismail alaihi salam. Terus wastafa min waladi Ismail Kinanah. Allah milih dari anak keturunan Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisy. Allah milih dari anak keturunan Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Allah beri pilihan atau milih dari anak keturunan Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah milihku dari Bani Hashim. Seperti yang kita tahu, Bani Hashim itu berapa cabang. Akan tetapi An-Nabi alaihi salatu wassalam terpilih dari Bani Hashim. Terus hadis yang kedua, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, seperti diriwayatkan oleh bamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairul fariqain. Ketika Allah menciptakan manusia, jadikan dua bagian, dan Allah jadikan aku dari bagian yang terbaik. Thumma takhayyara al-qabail. Allah Jalla wa Ala memilih suku-suku. Faja'alani min khairil qabilah. Allah jadikan aku dari kabilah yang terbaik. Thumma takhayyara al-buyut. Allah memilih rumah-rumah. Faja'alani min khairi buyutihim.
Allah jadikan aku dari rumah yang terbaik. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahawa aku nafsu yang paling terbaik dari rumah yang paling terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini secara singkat dengan suku-suku Arab yang bisa kita bilang keturunan Arab yang secara umum dan keturunan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan membahas cara kekuasaan orang Arab sebelum al-Islam kayak gimana. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد